Akhirnya dari hidup yang nyaman, ada di zona aman, saya terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Dan ternyata sesuai dengan Allah janjikan, di balik kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Di balik satu pintu yang tertutup, ternyata banyak pintu lain yang terbuka. Salah satunya itu dirasakan oleh saya. Hikmah dari di PHK adalah saya pada acara Amazing Muharram ini, terutama bagaimana kita memaknai Al-Quran dan literasi kita. Jadi kan sekarang ini di tengah-tengah pandemi ada 3 literasi yang kita diharapkan meningkatkan, karena pada saat pandemi kita memiliki waktu yang lebih luang, mempermudah adaptasi kita dan mengakselerasikan adopsi kita untuk digitalisasi. Kedua adalah literasi terhadap data, karena data ini sekarang sangat bertebaran dan kalau kita bisa kumpulkan yang berserakan, data ini bisa kita analisa, kita bisa interpretasikan, dan kita bisa membuat suatu sinopsis yang akan membuat kehidupan kita lebih bermanfaat. Bisnis bisa lebih sukses kalau bisa mampu untuk mengelola data dengan baik. Pemerintah akan mampu untuk memberikan bantuan jika memiliki data yang lebih akurat. Pemerintah provinsi, waktu saya kebetulan sempat tugas sebagai pimpinan atau kepala daerah, di situ juga kita sangat terbantukan jika kita memiliki data yang valid, terverifikasi, dan akurat, sehingga memudahkan kebijakan-kebijakan publik berbasis data. Selanjutnya adalah literasi yang berkaitan dengan human perilaku manusia. Interaksi kita dengan teknologi, dengan data, di ujungnya adalah manusia. Jadi akhirnya literasi kita terhadap perilaku manusia atau human behavior ini memang akhirnya yang harus menjadi landasan dalam kita menyikapi pandemi ini. Karena dengan bersilaturahim kita bisa meningkatkan ketahanan kita mampu untuk survive di tengah pandemi ini. Nah, saya ingin tambahkan, kebetulan kita di Amazing Muharram, literasi yang juga sangat penting adalah literasi kita terhadap Al-Quran. Karena di Al-Quran ini sudah jelas panduan-panduannya bagaimana kita menghadapi pandemi, bagaimana kita menghadapi situasi ekonomi yang kebetulan lagi sulit, bagaimana kita menyikapi sebuah kesulitan, bagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita, bagaimana ini justru ujian-ujian ini adalah sebuah tes agar kita meningkat derajat kita. Nah, memang literasi terhadap Al-Quran ini bukan hanya dibaca, dimengerti, tapi juga harus kita torehkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini di Amazing Muharram, saya ingin memperkenalkan sejarah singkat perjuangan saya menjadi pengusaha. Nah, memang saya 20 tahun lebih yang lalu belum pernah bermimpi untuk menjadi pengusaha. Saya dibesarkan di lingkungan profesional. Ayah saya seorang karyawan perusahaan multinasional, ibu saya seorang guru. Saya dididik untuk menjadi profesional. Nah, saya melakoni pengalaman 8 tahun menjadi profesional. Pada satu titik di mana saya merasa sudah cukup stabil dan nyaman, pada saat itulah saya di PHK. Karena krisis ekonomi Asia yang menimpa seluruh wilayah regional Asia di tahun 1997. Akhirnya dari hidup yang nyaman, ada di zona aman, saya terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Dan ternyata sesuai dengan Allah janjikan, di balik kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Di balik satu pintu yang tertutup, ternyata banyak pintu lain yang terbuka.
Salah satunya itu dirasakan oleh saya. Hikmah dari di PHK adalah saya dapat berpikir secara jernih dan dengan semangat keterpaksaan, keterbatasan, dan the power of kepepet, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan saya menjadi seorang pengusaha. Mulailah lembaran hidup saya usaha di bidang keuangan, membuka sebuah konsultan keuangan yang kecil, mungkin cenderung mikro ya, memberikan layanan jasa konsultasi keuangan bagi perusahaan-perusahaan, entrepreneur-entrepreneur yang lagi tertimpa krisis tahun 97. Alhamdulillah, setelah melalui beberapa periode jatuh bangun usaha kecil kami, bisa sekarang tetap eksis dan berkembang, alhamdulillah menyentuh beberapa wilayah Asia Tenggara menjadi perusahaan investasi aktif yang berbasis di Indonesia dan berwawasan regional. Sekarang usaha kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Tapi sahabat cinta Quran juga bisa melakukan hal yang sama di tengah pandemi ini. Terjadilah pandemi ini justru adalah papan loncatan kita untuk bisa mengenali jati diri kita. Dan saya yakin kita memiliki kemampuan untuk mengambil peluang ini di tengah pandemi untuk memulai satu inisiatif mungkin di sektor kita sebagai seorang profesional, seorang pekerja, atau kita di pemerintahan, ataupun kita ingin memulai usaha. Ekonomi kita digerakkan oleh para pengusaha-pengusaha kecil. UMKM adalah mayoritas ekonomi Indonesia. Dan kontribusi UMKM pada produk domestik bruto Indonesia melebihi angka 60%. Dan jika kita melihat sekeliling kita sekarang lagi mengalami kesulitan, kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, menurunnya penghasilan dan pendapatan, sementara biaya hidup terus meningkat. Nah, inilah kesempatan kita untuk mencetak satu kontribusi, satu solusi, satu kegiatan, gagasan, dan inovasi yang mudah-mudahan mampu untuk menangkap peluang tersebut dan menjadikan peluang ini anak tangga yang kita jejaki menuju kesuksesan. Pandangan saya berkaitan dengan sosok-sosok pemuda yang dibutuhkan di Indonesia adalah sosok muda yang inovatif, sosok muda yang berinisiatif, sosok muda yang bersikap proaktif, dan sosok muda yang berani mengambil resiko. Anak-anak muda kita ini adalah digital native, adalah generasi muda yang lahir di era digital. Mereka memiliki satu peluang untuk membesarkan ekonomi dan ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Saya yakin para pemuda kita yang memiliki semangat inovasi, semangat dekat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga berlandaskan iman dan takwa, iptek dan imtak menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan selalu generasi pemuda yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah penting, karena di dalam setiap kegiatan kita, ternyata akhlak, ternyata sifat-sifat dasar manusia yang harus menjadi pegangan kita adalah yang mengarahkan bahwa akhlak kita ini haruslah menjadikan kita generasi muda yang bermanfaat. Seperti hadis Nabi Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita bahwa khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itulah pemuda yang dibutuhkan Indonesia.